Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Man Insan Cendekia ya, lokasi di sini. Dan di sini bersama Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, dan ada sebuah pelatihan untuk para guru, yaitu bagaimana mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan dengan disiplin positif. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Terima kasih Bapak Ibu. Anggota Satgas Pengawasan Isu Strategis di Lingkungan Dikti dan Pendidikan Vokasi Itjen Kemendikbud Ristek 2024 sampai 2025. Kemudian ada Ketua Dewan Federasi Serikat Guru Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Riwayat pekerjaan beliau: guru PNS tahun 1997 sampai 2013, Kepala Sekolah 2013 sampai 2015, anggota KPAI 2017 sampai 2022, dan saat ini bertugas sebagai ASN Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Ya, baik, pertama permohonan maaf karena datangnya terlambat banget, padahal saya berangkat dari jam 11. Kemudian yang kedua, sebuah kehormatan diundang ke sini. Ini baru pertama kali Pak saya ke sini. Terima kasih sudah diundang sehingga saya jadi tahu juga tempat ini. Tadi sempat kelebihan belok. Saya pikir masuk rumah sakit jadi saya lurus kan. Nggak taunya kelebihan sehingga putar balik lagi gitu. Jadi mohon maaf banget gitu ya. Next time kalau kemudian kesini lagi insya Allah sudah tahu ya Pak. Oke. Baik Bapak Ibu yang kebanyakan Bapak-Bapak kayaknya ya. Baik, pertama ini kalau di undangan sih saya lihat sekolah ramah anak ya Pak ya. Tapi bahwa sekolah ramah anak itu kita juga akan ngelihat next. Sebenarnya sekolah ramah anak itu digagas oleh Kementerian bukan Pendidikan, tapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di mana dia kementerian ini melibatkan 29 lembaga, kementerian untuk membangun sekolah ramah anak. Karena sekolah ramah anak itu sebenarnya sekolah yang bukan cuma aman dari kekerasan, tapi sebenarnya segala-galanya aman gitu untuk ibu, untuk guru-guru, ya untuk orang di dalam sekolah itu gitu ya. Mulai dari gedungnya yang aman gitu jika terjadi bencana, kemudian ada evakuasi, kemudian keamanan yang lainnya. Nah itu sebenarnya seperti itu, sehingga kalau kita kemudian bicara sekolah ramah anak aman itu ya dia bersih, ya asri nih kayak di sini, kemudian aman, ramah, indah, eksklusif, sehat, nyaman gitu. Itu sebenarnya definisi yang diberikan. Nah next kita lanjut. Nah itu tuh sebenarnya mereka pakai prinsip konvensi hak anak. Di dalam konvensi internasional, konvensi hak anak yang sudah dituangkan dalam undang-undang perlindungan anak, itu sebenarnya ada 6 prinsip dalam hidupnya anak ketika dia itu berada di dalam satu lingkungan, baik itu di rumah maupun di pendidikan. Nah untuk di pendidikan, pertama yang kita kedepankan itu sebenarnya kepentingan terbaik bagi anak. Jadi apapun yang terjadi, kita mikirin anak. Ini untuk apa nanti kelak dia tuh misalnya gini, anak salah, bisa salah, boleh salah, pasti salah. Kenapa? Karena dalam fungsi perkembangan hidupnya seorang manusia, psikologi perkembangan anak salah satunya, anak tuh memang belum dewasa. Yang kedua otak. Otak kita kan ada 5 bagiannya Bapak Ibu. Nah pada anak, bagian yang matang duluan itu namanya otak emosional. Otak emosional adalah otak di mana si anak itu paling paham rasanya dihargai, disayang, dibenci, diabaikan, hal-hal yang pakai perasaan. Sementara otak yang lainnya masih proses. Nah otak manusia yang terakhir berkembang itu namanya otak yang paling depan. Otak yang depan ini adalah otak yang sebenarnya mengajarkan kepada kita analisa, mengajarkan kepada kita resiko, ngajarin ke kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kalau kita ngelakuin apa dampaknya, itu otak yang depan. Nah otak paling depan seorang manusia itu tumbuh dan matang terakhir di usia 25. Maka orang yang menikah itu didorong di umur 25 karena semua bagian otaknya udah matang gitu. Sehingga dia punya kemampuan untuk menganalisa, punya kemampuan untuk tahu beragam resiko. Nah,
Anak kan usianya 18 ke bawah. Jelas anak belum mateng, makanya sering nggak nyambung. Dia pakai perasaan, kita pakai pikiran orang dewasa. Kita sering kali gini, herannya tuh anak kok nggak mikir, gitu kan? Padahal bagian pikiran kita tuh nggak, kan Bapak Ibu pernah jadi anak-anak nih. Kan anak-anak nggak pernah jadi Bapak Ibu, nggak pernah jadi guru, nggak pernah jadi orang tua. Kita pernah jadi anak-anak, tapi kita selalu lupa ketika memperlakukan anak. Nah, jadi kalau kita berbicara usia anak tuh ya begitu. Misalnya TK, kalau Bapak Ibu yang punya anak TK, dia pasti mengagung-agungkan papa mamanya, ayah bundanya. Kata mamaku, kata papaku, apa aja mama papa. Kalau lagi ngobrol sama temennya, perhatikan deh, itu anak TK. Begitu dia masuk SD, nggak ada, mama papanya nggak laku. Yang laku bu guru. Kata guruku, ya pak gurunya, bu gurunya, itu jadi nomor 1. Kita ajarin cara yang gampang untuk matematika, dia akan bilang guruku ngajarinya nggak begitu. Lalu kalau kita bilang jangan begini ya, guruku nggak pernah ngomong kayak gitu, karena SD ya. Tapi begitu dia ke SMP, dia ke SMA, oh itu nggak laku semua tuh guru dan orang tua. Yang laku siapa? Kata temanku. Jadi kalau kita punya masalah dengan anak kita dan murid kita, lihatlah pertemanannya. Siapa yang paling dekat dengan dia? Ajak orang yang paling dekat itu untuk bantu kita bicara. Nanti beda deh hasilnya. Saya ke anak saya coba deketin murid-murid, teman-temannya. Jadi suka saya bilang, ngerjain pelajaran kelompoknya di rumah kita dong. Lalu saya bikinkan cemilan atau saya beliin makanan. Lama-lama nih anak-anaknya pada betah. Saya jadi tahu sifat masing-masing dan saya suka minta nomor kontak. Boleh nggak minta nomor kontak kalian gitu. Biasanya saya lihat yang paling dekat sama anak saya. Nanti kalau saya punya masalah perbedaan pendapat dengan anak saya yang sedang SMA itu, saya ajak si temennya itu, saya kontak, bisa nggak bantuin tante. Nah terus dia bilang, oh kenapa Tan? Aku cerita. Nah setelah itu, maaf. Oh. Nah, lalu saya bilang sama temannya itu, akhirnya diomongin, padahal, dan dia berubah, dia setuju akhirnya, untuk anak saya. Terus saya tanya, kamu ngomongnya gimana sama dia? Persis sama kayak saya ngomong. Tapi kenapa saya gak didengerin, misalnya temennya. Jadi dia punya, anak-anak tuh gini, kan bestian kan? Jadi sama-sama anak-anak, dan mereka lebih percaya sama temannya sebaya. Jadi jangan pernah sakit hati dengan itu, karena itu memang tipe atau masa perkembangan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita di dunia pendidikan sama, kita harus memahami anak sebagaimana psikologi perkembangannya seorang anak. Yang kedua, perkembangan otaknya gitu. Jadi kita anak-anak kita itu kayak pensil. Kalau Bapak Ibu ingat waktu kita SD kelas 1 lagi belajar nulis, kita tuh disuruh guru kita pakai pensil dulu kan. Kenapa? Biar kalau salah bisa dihapus. Anak kita begitu. Anak tuh pasti salah, boleh salah, pasti salah. Dan harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Jadi kalau kita nulis salah, kan ngapus. Gimana yang lebih baik? Gimana yang benernya? Itu kemudian kita perbaiki. Itulah anak-anak kita. Jadi kalau kemudian ke depan, kalau ada murid kita yang ngeselin, mari kembali lagi kepada psikologi perkembangannya. Itu emang masanya. Dia biasanya, nggak cuma murid kita loh, anak-anak kita nanti akan masa begitu ketika dia masuk usia 13. Nggak tahu kenapa dia yang tadinya lucu dan sering kita peluk-peluk, tiba-tiba jadi remaja yang paling mengesalkan kita gitu. Karena cara kita berpikirnya otak depan, sementara dia berpikirnya pakai otak emosional gitu. Jadi kalau kita memahami itu, kita pasti ngerti anak-anak. Oh iya, berarti saya ubah nih pendekatannya, harus begitu gitu ya. Jadi kita harus bicara kepentingan terbaik bagi anak. Lalu di dalam pendidikan kita harus non-diskriminasi di dalam sekolah ramah anak. Kedua, anak-anak tuh kita beri partisipasi. Misalnya soal aturan sekolah, coba aturan sekolah tuh jangan pernah berpikir ini yang terbaik bagi anak-anak. Tapi kita nggak pernah ngajak anak-anak berpendapat, ini bener nggak sih aturan sekolahnya, kamu maunya gimana nih? Karena biasa kalau lahir dari mereka akan lebih paham. Jadi saya pernah waktu jadi kepala sekolah,
Saya bertanya sama murid-murid saya, itu perwakilan OSIS dan perwakilan ekskul, menurut kalian aturan sekolah kita apa yang harus diubah? Saya beri ruang itu. Terus anak-anak tahu-tahu, beneran Bu, beneran. Lalu dia bilang, itu Bu, ubah warna sepatu. Terus itu kan kecil banget gitu ya. Terus saya tanya, warna sepatu, maksudnya jangan hitam tiap hari Bu, bosan dari SD. Jadi kalian maunya gimana? Diselang-seling lah Bu, Senin hitam, Selasa enggak, Rabu hitam, Selasa enggak gitu. Jadi dia bukan nggak setuju warna hitam, tapi mereka pingin ada warna lain. Terus ada temannya bilang, kalau nanti teman kita nggak punya, ya nggak apa-apa, dia pakai hitam aja. Nah itu artinya kan dia bilang bebas, jadi boleh. Nah pada saat saya mendengarkan murid-murid saya itu, saya bilang oke, kita ubah, maka kita harus amandemen kan, dirubah. Begitu diubah, disosialisasi dan lain-lain. Tiba-tiba saya mendapatkan kepercayaan murid-murid saya luar biasa hanya gara-gara hal kecil. Karena mereka pakai otak emosional kan. Mereka langsung, kepala sekolah ini kita banget nih, gitu kan. Nah, jadi dia udah ngerasa bestian tuh. Padahal itu hal kecil loh. Cuma ngubah warna sepatu, bagi saya nggak kenapa-napa. Sejak itu mereka betul-betul menjadikan saya sebagai teman. Dalam arti adalah berani ngomong, berani datang, berani, Bu, ini harusnya jangan kayak gini gitu. Lalu saya juga belajar, ternyata anak-anak kita itu, anak-anak kita itu ternyata udah bisa kita ajarin nih. Bagaimana misalnya, bagaimana mereka paham hak-haknya, terus bagaimana mereka tuh ikut nyontoh akuntabilitas di sekolahan. Sebenarnya prinsip sekolah ramah anak tuh nyampe ke pengelolaan keuangan. Jadi dulu saya pernah, mungkin juga bisa ya di browsing, dulu saya kepala sekolah SMA 76. Saya mencoba membangun keterbukaan dan saya waktu itu kepala sekolah pertama di DKI yang mengembalikan dana BOP, karena dana kami itu APBN dan APBD. Untuk APBD, kalau APBN waktu itu dapat 1 juta, saya ingat per anak per tahun dari bos. APBD kami itu lebih gede lagi, 4,8 juta per anak per tahun. Jadi ketika murid saya 1035, maka dikalikan aja satu anak kan 400, kan 4.800.000 nih. Nah, 400.000 per bulan. Nah, kalikan 1.000 anak. Itu kan uang yang saya kelola tiap bulan. Iya kan? Dari BOP. Nah, jadi kalau digabung 5,8 kali 1.000, saya kan ngelola hampir 6 miliar, belum lagi ada dana DAK dan lain-lain. Saya rasa dana itu harus dibuat setransparan mungkin. Jadi, saya mulai mengajarkan guru-guru saya dulu, saya latih dulu untuk juga paham soal akuntabilitas, tapi saya kemudian bikin 3 bendahara. Di mana bendahara itu kalau nerima uang beda, nyimpen uang, namanya kasir, terus ada yang pesen, tapi ada yang kemudian dia itu bagian yang membayar. Jadi itu akan ada kontrol pada 3. Berikutnya, saya laporkan keuangan per bulan yang ditempel di mading plus website kami secara terbuka. Jadi kami membuka semua. Terus anak-anak tuh spon. Bapak Ibu tahu spon yang cuci piring kan? Jadi tuh anak-anak gini, spon itu kalau kita kasih sabun, dia nyerap sabun kan? Kita kasih kopi, dia nyerap kopi kan? Langsung warnanya jadi hitam kan? Kalau kita kasih teh, kasih sirup, sama kan? Spon kayak gitu. Kalau dia bau, misalnya airnya ini kelamaan didiemin, seharian kita pergi weekend terus lupa ngebuang, kan bau kan? Maka seluruh spon kita juga bau. Nah sebenarnya proses menyerap itu terjadi pada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tuh kalau kita ngajarinya benar, diserap yang benar. Kalau kita ngajarinya buruk, dia akan menyerap yang buruk. Kalau kita tidak transparan, dia juga akan belajar tidak transparan. Nah, ketika itu saya tidak pernah meminta OSIS, kan OSIS juga dapat dana, untuk melaporkan hal yang sama seperti sekolah melakukan. Tapi rupanya murid-murid saya ngelihat, wah kita kok bisa ini, ditiru sama mereka. Jadi OSIS mulai bikin laporan terbuka dan ditempel. Saya kaget lagi adalah sesi rohani Islam. Itu kami punya masjid. Jadi saya itu berada, SMA 76 itu berada di daerah sebenarnya kumuh ya, kumuh dan miskin gitu. Karena pabriknya banyak. Di sekolah saya itu murid saya 617, separuhnya anak buruh pabrik. Jadi rumahnya tuh kecil-kecil yang tidurnya gantian.
Nah, tapi separuhnya kan enggak. Nah, saya pingin juga mengajarkan karakter semua kan. Nah, saya kaget. Anak-anak murid saya yang susah tidur di rumahnya, itu tidurnya di masjid sekolah. Tapi karena di daerah kumuh, itu tuh jarang masjid. Jadi sekolah kami itu digunakan oleh warga untuk ke masjid. Untuk sholat, mulai dari semua sholat, subuh, zuhur, semuanya. Apalagi Jumat. Kalau Jumat kami ke bagian banyak orang karena ada ke pabrik. Nah, jadi sumbangan satu kali masjid bisa 10 juta per minggu. Kaya banget nih anak SRI gitu kan. Jadi masjid tuh bisa di macam-macam karpet bagus, nggak pakai uang sekolah. Tapi saya tidak pernah minta laporan. Tapi karena saya menyontohkan, mereka jadi nyontoh. Mereka bikin laporan juga per bulan. Jadi Bapak Ibu, sekolah ramah anak tuh sebenarnya gitu, membangun karakter anak. Karakter bukan cuma bersih, bukan cuma tidak melakukan kekerasan, tapi juga membangun mental jujur, gitu ya, profesional. Itu sebenarnya susah ya. Sebenarnya menurut saya teori kayak apapun, anak-anak tuh harusnya dicontohin, bukan diteoriin. Gitu ya. Kita tuh kalau anak salah langsung dinasehatin. Bukan salah sih nasehat, tapi belum tepat. Anak belum nyadarin kesalahannya udah kita nasehatin. Harusnya sadar dulu kesalahannya, baru kemudian nasihat kita masukkan. Kita kerap kali mendahulukan nasihat, sehingga sekolah tuh sering kalau lagi menangani kasus kekerasan yang terjadi berulang, tuh selalu bilang sama saya begini, Bu Retno, kita itu udah sampai bosen nasihatin dia. Udah berpuluh-puluh kali dinasihatin tapi bebal. Nah, saya bingung gimana cara nasihatinnya. Nah, itu tadi kerap kali kita itu tidak membangun kesadaran. Tapi saya contohkan. Misalnya gini, memberi sanksi anak bukan nggak boleh, boleh. Di sekolah ramah anak juga boleh. Kenapa boleh memberi sanksi? Iya boleh. Tapi sanksinya itu ada 3 prinsip. Pertama, bersifat edukatif. Kedua, tidak menyakitkan. Mukul kan nyakitin, ya kan? Suruh lari keliling lapangan nyakitin. Nah, lalu ada lagi adalah tidak merendahkan atau mempermalukan. Nah, jadi prinsip ini harus dipegang di dalam memberi sanksi. Yang perlu dipikirkan dalam disiplin positif adalah sanksi itu harus relate dengan kesalahan. Saya contohkan. Bapak Ibu dulu punya anak umur 3 tahun, mungkin dia udah kita ajarin suruh nulis di kertas, tapi dia nyoret tembok kita. Lalu kita marah, dan seolah-olah nih anak udah dewasa gitu. Tembok bukan untuk dicoret, lihat tuh jadi jelek kan gitu kan. Itu namanya nasihat. Padahal anaknya diberi sanksi aja. Sanksinya apa? Suruh hapus tembok yang dia coret. Ketika dia menghapus, kita temenin. Betapa sulitnya menghapus, biar dia belajar. Makanya jangan dicoret. Karena kalau ngapus, susah. Jadi anaknya tuh udah sadar dulu kesalahannya. Baru di situ dinasehatin. Baru ini belum sadar, dia belum tahu tuh artinya ngapus. Kita udah bilang, jelek kan? Mama udah beli ini cat yang terbaik. Mahal harganya. Mana ngerti anak umur 3 tahun mahal. Kita kan sudah memperlakukan anak kayak gitu kan. Nah, mungkin kita melakukan murid-murid kita juga kayak begitu. Jadi kita pakai otak depan, anak-anak kita tuh belum nyampe. Tapi kita gunakan terus otak itu. Sehingga kita tuh selalu ngomong, anak-anak itu zaman sekarang susah dikasih tahu. Padahal cara kita keliru dalam memberi tahu. Sekarang gini misalnya, Bapak Ibu upacara, lalu ada kelas yang ribut. Misalnya gini, misalnya di SMP, yang ribut kelas 8 misalnya, 8A. Lalu kita bilang begini, kelas 8A setelah upacara tetap berada di tempat. Cerita gitu ya. Habis itu dihukum. Dihukumnya sekelas. Sekarang agama kita aja ngajarin, jangan menghukum orang yang tidak bersalah. Kira-kira yang barisan depan, dia ribut nggak? Kemungkinan besar enggak. Tapi kenapa dia dihukum? Dia jadi dia mikir, nggak usah berbuat baik. Kita udah bener aja dihukum kok.
Bagaimana dengan anak-anak yang menjadi troublemaker-nya? Dia ketawa-ketawa ketika ngejalani, nggak ada efek jerah karena dia bilang dia akan ribut terus, toh dihukumnya bareng-bareng ini. Bisa nggak ada efek jerah? Nggak ada. Jadi nggak boleh ngelakuin itu. Sama halnya misalnya mencoret meja, misalnya ya. Ibu siapa Bu namanya? Reza. Ibu namanya siapa Bu? Siti. Ibu Siti, Ibu Raisa, Ibu? Winda. Bu Winda. Misalnya saya guru ya, demikian ya suasana pada saat saya memberikan materi di dalam pelatihan para guru Man Insan Cendekia ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.